Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Wa bifadlihi tatanazzalu al-barakat wal khayrat. Wa bitawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk terus kita mentaqarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersembahkan amal ibadah yang terbaik yang kita miliki di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita sejukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang revolusioner Islam yang telah memperkenalkan Islam ke seluruh jagat dunia ini sehingga Islam sampai kepada kita dan kita merasakan Islam itu benar-benar agama yang rahmatan lil alamin yang bisa dirasakan oleh segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kami menghimbau kepada kami yang menyampaikan, begitu juga kepada para pemirsa, untuk senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata solat kita, andai kata puasa kita, andai kata zakat kita, pun andai kata haji kita tidak bisa menyelamatkan kita di hari akhirat nanti, mudah-mudahan dengan kebiasaan yang terus kita bermulazamah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menghantarkan kita bersama Rasulullah untuk menggapai satu kemenangan yang betul-betul kemenangan yang begitu dahsyat, yaitu kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disenyalir dalam sebuah hadis Rasulullah, la taj'alu khabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan engkau jadikan kuburanku itu tempat engkau berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia menghadiri tempat aku dikebumikan, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, berselawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena selawatmu dimanapun kamu berada, dalam keadaan bagaimanapun kamu, maka akan sampai selawatmu kepadaku. Maka kami menghimbau kepada kami yang menyampaikan dan juga kepada seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih dalam kondisi pandemi yang meluluhlantakkan segala tatanan kehidupan kita dewasa ini. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah, mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita menjawab panggilan Allah akan bertemu dengan Sang Rabbi, Sang Khalik yang telah menciptakan kita. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran yang kami bacakan tadi, bahawa Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat manusia minal khawfi, daripada sebahagian ketakutan. Kerana para ulama tafsir mengatakan, andai kata Allah menguji manusia bil khawf, dengan ketakutan, la yamutunna sajami'a, maka sungguh manusia ini akan mati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebahagian daripada ketakutan yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya
dalam kondisi, dalam suasana pandemi yang seperti ini, seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa yang Allah berikan kepada kita, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kepercayaan yang Allah berikan kepada kita untuk menghirup udara hari ini, bahkan nanti sampai bertemu dengan Allah, kita bisa mempersembahkan suatu ibadah yang terbaik yang kita miliki untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan sedikit yang berkenaan dengan protokol spiritual dalam melawan COVID-19 ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa banyak sekali slogan yang diberikan oleh pemerintah yang itu sebenarnya untuk menjaga kita semuanya, melindungi kita agar kita menjaga jarak dengan sesama, protokol kesehatan kita tegakkan, protokol kesehatan kita jalankan, ini untuk kemaslahatan kita bersama. Maka kami di dalam kesempatan ini menyampaikan, boleh saja kita menjaga jarak dengan sesama kita, tapi jangan pernah kita menjaga jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kehidupan yang begitu luar biasa, menakutkan dengan satu wabah penyakit corona ini. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah senantiasa akan membantu kita, dan setiap penyakit yang Allah berikan kepada makhluknya, setiap penyakit yang diciptakan, semuanya Allah memberikan obatnya. Maka Ibnu Sina di dalam Qanun At-Tib menyatakan, al-wahmu nisfad da', bahawa delusi atau serba khawatir adalah separuh dari para penyakit, kata Ibnu Sina. Wal itmi'nanu nisfad dawa', dan ketenangan itu merupakan setengah daripada pengobatan kita. Kemudian beliau akhiri dengan was-sabru bidayatus syifa', bahawa kesabaran adalah awal daripada kesembuhan kita. Bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, lalu Allah langsung memberikan obat penyembuh bagi penyakit yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita umat muslim yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, melalui Al-Qur'annya, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menegaskan daripada Abu Zubair an Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa', bahawa setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jalla. Apabila ditemukan suatu obat bagi penyakit, akan sembuhlah penyakit itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah gentar, jangan pernah takut dengan segala bentuk cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita istiqamah di dalam melaksanakan agama Allah, istiqamah di dalam menjalankan apa yang sudah diberikan, ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa di dalam naungan, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, katakan kepada hambaku Muhammad, andai kata mereka bertanya tentangku, katakan bahawa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab segala panggilan-panggilan mereka. Doa mereka akan aku jawab, akan aku ijabahkan. Falyastajibu li, tapi ada syaratnya. Kamu jawab dulu panggilan-panggilanku. Kalau Allah memanggil umat, hayya 'alas salah, mari kita laksanakan salat, kita jawab, kita tinggalkan berbagai bentuk rutinitas
pekerjaan kita, kegiatan kita, kita menuju ke dalam rumah Allah untuk melaksanakan, untuk memenuhi panggilan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai panggilan-panggilan Allah kita penuhi, maka insya-Allah dan pasti Allah akan menjawab segala doa-doa kita. Dan di tengah pandemi yang begitu luar biasa dahsyatnya, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, ketulusan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan segerakan berlalu pandemi ini sehingga kita bisa hidup normal, hidup sebagaimana biasanya untuk berubudiyah dan bermuamalah dengan sesama kita, berinteraksi dengan sesama kita. Kita sekarang dalam kondisi segala keterbatasan. Keterbatasan kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah dengan diberikan jarak dan sebagainya. Kita melakukan aktivitas-aktivitas pengajian pun dibatasi. Maka ada berbagai tempat yang bisa kita untuk belajar, untuk terus-terus menggali tentang ilmu agama kita melalui YouTube kah itu, melalui media cetak atau media elektronik lah itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita di dalam kondisi yang begini luar biasa berbahaya kepada kita, tetapi kita tidak pernah dan jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk mengkaji, untuk mencari ilmu, baik itu dari media cetak ataupun dari media elektronik berupa YouTube. Meskipun bermuajah langsung dengan guru, melihat orang yang mengajari kita, itu merupakan satu keberkahan dan nikmat yang begitu luar biasa besarnya bagi penuntut ilmu, bisa melihat orang yang mengajari kita, guru kita, tengku kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah senantiasa berada di sekitar kita, bahwa Allah itu memperhatikan kita, bahwa Allah itu mengurusi segala bentuk kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, andai kata umat manusia tahu bagaimana Allah memberikan, mengatur kehidupannya, memberikan kebutuhan kepada mereka, andai kata mereka tahu Allah memberikan kepedulian yang begitu luar biasa kebutuhan manusia dalam 24 jam itu, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hati mereka akan leleh merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan siraman pencerahan ini bisa memberikan mau'izah hasanah untuk kita bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.